Mari Bapak Ibu Saudara, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mulai seminar doa kita dan saya serahkan kepada Pastor Asa Boas. Silakan Pastor Asa Boas. Terima kasih Pastor Ellen. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, sukacita. Amin. Saya lihat juga ada yang sedang Tuhan izinkan untuk sakit tapi bisa ikut. Wah, luar biasa. Tuhan pasti berikan segera kesembuhan ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang tema doa dan firman. Nah, doa dan firman itu menjadi satu kebutuhan yang utama dalam iman Kristen. Kenapa? Karena semua agama itu punya doa. Iya nggak? Bahkan kalau Bapak Ibu nonton MotoGP di Mandalika, itu ngelihat ada satu ibu-ibu namanya, kalau saya tidak salah namanya Mbak R. Mbak R itu bawa alat, dia sedang berdoa. Supaya apa? Supaya hujannya berhenti. Iya kan? Nah, itu juga doa. Jadi kalau kita hanya sekedar membahas doa saja tanpa firman Tuhan yang benar, maka apa bedanya kekristenan dengan yang lain, kepercayaan yang lain. Itulah sebabnya penting buat kita harus membahas tentang doa dan firman. Nah, kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan doa dan firman. Saya mau mulai dengan satu ayat dari 1 Yohanes, pasalnya yang kelima ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu masih ingat materi seminar kita bulan lalu, saya sempat sampaikan bahwa Rasul Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih. Kenapa dia Rasul Kasih? Karena dia membangun relasi dengan Kristus. Dia membangun relasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia mengerti sekali bagaimana harus mengaplikasikan kasih. Jadi kasih yang diterima oleh Kristus itulah yang akhirnya dia aplikasikan dalam hidupnya dan hidup pelayanannya. Bahkan sampai hari ini pun dia sedang mengajarkan kepada kita. Nah, kita baca sama-sama 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita, dikatakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita punya keberanian untuk percaya bahwa setiap doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Tuhan. Itu dulu. Karena kalau kita tidak punya keberanian untuk percaya, bagaimana kita punya kepercayaan untuk berharap? Nah, ini kita pisahkan nih. Ada yang disebut dengan keberanian untuk percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mampu mengabulkan, sama berharap tentang pengabulan doa-doa kita. Ini dua hal yang terpisah. Jadi kita harus punya pemahaman dulu bahwa kita percaya Dia Allah yang sanggup untuk mengabulkan doa kita. Namun ayatnya dilanjutkan, jikalau. Nah, kata jikalau ini berarti menunjukkan ada sebab akibat. Ada hal yang perlu saudara dan saya lakukan untuk bisa mengalami keberanian percaya bahwa Allah bisa mengabulkan doa kita. Apa itu? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Berarti di sini ada sebuah syarat yang harus kita penuhi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita mau lihat ini. Ini yang disebut dengan keterkaitan yang mutlak. Apa itu keterkaitan yang mutlak? Jelas jaminan doanya berani untuk percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa. Tapi saudara nggak bisa lepaskan dengan syarat mendapatkan jaminan itu. Jikalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Jadi dimanapun ketika saudara sedang berdoa sama Tuhan, kita harus punya paradigma yang sama bahwa ketika kita berdoa ada syarat yang mengikutinya, yaitu jika kita meminta menurut kehendaknya. Berarti secara sederhana sebelum kita lanjutkan seminar ini, jika saudara masih percaya Tuhan sanggup menjawab semuanya, sekalipun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara sedang salah mengikuti seminar. Ya. Jadi kalau saudara punya pemahaman bahwa Allah sanggup kok, Allah bisa kok, Allah mampu kok, meskipun tidak sesuai dengan kehendaknya, berarti saudara sedang salah seminar. Mungkin ikut seminar yang lain. Tapi seminar ini sedang mau mengkoreksi hidup kita bahwa
ada garis batas yang jelas di mana Tuhan bisa mengabulkan setiap doa kita, yaitu ketika kita meminta kepadanya menurut kehendaknya. Itulah kenapa disebut dengan doa dan firman. Tidak bisa hanya separuh. Ibarat mata koin, saudara nggak bakal bisa belanja kalau koinnya hanya gambar burung Garuda tanpa ada gambar di baliknya. Ibaratnya begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mungkin bisa belanja dengan uang kertas, meskipun uang kertas itu mungkin 100.000, kalau cuma gambar Soekarno dan Hattanya doang. Tidak ada gambar yang lainnya sebelahnya. Tidak laku, saudara. Itulah yang dimaksud dengan ketika kita berdoa, kita percaya, ya, tetapi syaratnya harus kita ikuti, yaitu meminta kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana Anda mengetahui kehendak Tuhan? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita harus meminta sesuai kehendak Tuhan, terus bagaimana cara tahu saya firman Tuhan? Cara tahu kehendak Tuhan? Nah, jawabannya ada di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ini ayat yang akan terus-menerus kita renungkan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 4 hal inilah yang disebut dengan kehendak Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan itu akan mengajar kita. Kehendak Tuhan akan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti dan menaikkan setiap doa-doa kita dengan 4 aspek ini? Jangan-jangan ketika kita berdoa, kita hanya mengedepankan permintaan kita. Kita hanya buat sederetan tulisan-tulisan untuk apa yang akan kita doakan, tanpa ada proses koreksi dari Tuhan. Tanpa kita mengakui sebenarnya kita salah. Tanpa kita mau memperbaiki kelakuan kita. Dan tanpa kita mau dididik dalam kebenaran. Kalau itu masih kita lakukan, maka syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga saudara jangan bingung ketika, kok doa saya nggak dijawab? Kok doa saya nggak dikabulkan? Ya jelas, karena syaratnya tidak terpenuhi. Ayat 17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita tahu kehendak Tuhan, tujuannya adalah bukan hanya untuk kita, bukan untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita doang, memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran, tapi untuk perbuatan baik. Jadi doa tidak hanya bicara tentang ke diri kita. Nah, mungkin ada kita yang masih berpikir ini, kalau doa itu bicara tentang saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa. Nah, nanti bulan depan Pastor Anta akan bicara tentang syarat atau syafaat. Nah, nanti akan lebih dielaborasi di situ. Bahwa bagaimana kita seharusnya meminta kepada Tuhan. Nah, tapi hari ini fondasinya adalah bagaimana kita menyelaraskan doa-doa kita dengan firman Tuhan. Itu penting. Sebab jika tidak, jangan pernah berharap bahwa doa kita didengar, dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kehendak Tuhan itu bicara tentang firman Tuhan. Jadi di luar firman Tuhan itu bukan kehendak Tuhan. Nah, saya mau sedikit saja untuk mengingatkan kita, apa sih definisi dari doa? Karena saya yakin kalau pendoa-pendoa sudah tahu. Saudara mungkin sudah dengar ratusan khotbah, bahkan sudah ikut ribuan seminar tentang doa. Jadi saya nggak akan fokus saya nggak akan fokus di definisi doa, saudara. Saya nggak mau fokus di situ. Saya mau fokus bagaimana kita menyelaraskan doa kita dengan firman Tuhan. Definisi sederhana doa apa sih? Doa adalah saat Anda berbicara kepada Tuhan. Nah, definisi firman adalah saat Tuhan berbicara kepada Anda. Inilah yang disebut dengan komunikasi. Bisa bayangkan kalau saudara punya anak yang cuma bisa minta sama saudara. Pa minta ini, ma minta ini, mi minta ini, pi minta ini. Tanpa dia mau dengar kita ngomong apa. Dia udah minta baru kita ngomong, tapi dia udah kabur. Maka tidak terjadi komunikasi Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kita dengan Tuhan. Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan, tapi juga menunggu Tuhan berbicara kepada kita? Lewat apa? Lewat firman-Nya. Pak Boas, zaman dulu kok nabi-nabi langsung Pak dengar audible? Betul, karena belum ada firman Tuhan yang tertulis. Dan cara kerja Tuhan di dalam perjanjian lama, sebelum ada firman Tuhan yang tertulis, yaitu 39 kitab PL dan 27 kitab PB, maka Tuhan berbicara langsung kepada orang. Tapi sejak wahyu terakhir,
ayat terakhir dalam Alkitab, sudah selesai firman Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Saya tahu mungkin saudara ada yang sedang berpikir gini dan bertanya, tapi kan Tuhan masih bisa Pak bicara langsung? Masih bisa. Tapi Tuhan inginkan kita untuk mempelajari isi hatinya melalui firman-Nya. Sehingga firman Tuhan dan doa tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara suka berdoa, tapi tidak suka dengar firman Tuhan, saudara sedang keliru. Sebaliknya, kalau saudara suka belajar firman, tapi nggak suka berdoa, saudara sedang keliru. Jadi firman dan doa tidak bisa dipisahkan. Karena doa ketika kita bicara sama Tuhan, tapi firman ketika Tuhan berbicara kepada kita. Apa saja sih kehendak atau firman Tuhan bagi kita? Nah, saya berikan 3 aspek dalam doa dan firman. 3 aspek, 3 bagian penting untuk kita bisa mencermati. Kita sedang berada di tempat yang benar nggak? Kita sedang berada di suatu situasi yang benar nggak ketika kita berdoa? Nah, kita sama-sama cek diri kita masing-masing Bapak Ibu. 3 aspek doa dan firman. Yang pertama relasi. Saya tidak akan pernah lari dari konteks relasi. Kenapa? Karena relasi inilah yang membedakan kita dengan pemahaman kepercayaan lainnya. Yang lain hanya membangun religi, keharusan, kewajiban, peraturan, hukum, dan sebagainya. Tapi hanya kekristenan, hanya firman Tuhan, hanya Yesus yang mau membangun relasi di atas religi. Nah, kita lihat saudara, masih dalam tulisan Rasul Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, murid-murid tanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini yang menarik saudara. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Makanya kalau orang berkata jadi orang Kristen itu enak ya, karena pekerjaannya cuma percaya. Betul, ini ayatnya. Kalau saudara masih ngerasa berdoa adalah effort, berdoa adalah suatu keharusan, kewajiban, saudara sedang salah. Tapi berdoa adalah ketika kita sedang percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang relasi. Roma 8 ayat 15. Dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya pelajari menarik sekali perkataan Aba ini. Kenapa Paulus, bahkan Yesus di dalam kitab Injil juga mengatakan berseru ya Aba ya Bapa. Kenapa harus ada frasa atau kata Aba? Aba ini sebenarnya bukan kata Yunani atau Ibrani saudara. Aba ini adalah kata Aramik. Jadi kita tahu zaman dulu itu orang-orang Ibrani ketika mereka dibuang ke dalam pembuangan di Babel, sejak itu bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Ibrani, itu bercampur dengan bahasa Mesopotamia dan sekitarnya, Babel dan sekitarnya. Dan jadilah bahasa Aramik. Kalau saya ibaratkan gini, ini kita bahasa Indonesia, bahasa Aramiknya Indonesia itu bahasa Melayu, kira-kira begitu. Masih satu rumpun, tapi ada perbedaan-perbedaan. Nah kalau yang satu bilang ab, yang Aramik bilang aba. Dan menarik sekali karena kalau kita telusuri bahasa Aramik ini atau kata Aramik untuk aba ini tidak ketemu kata aslinya saudara. Ini hanya sekedar ucapan yang ditempelkan yang dimengerti. Misalnya kalau saya bilang ini babe, kalau zaman sekarang saya bilang babe, nyak babe. Nyak babe itu nggak ada di kamus bahasa Indonesia. Tapi itu dihisapkan ke bahasa Indonesia dan orang-orang waktu itu mengerti ini. Yang menarik adalah kata aba dari kata Aramik ini dipakai oleh Batita. Bayi, saudara. Bayi ketika memanggil ayahnya. Jadi saya ingat waktu anak saya masih kecil, kata yang pertama yang dia ngomongin adalah papa. Nah itu gampang.
papa. Tapi papanya bisa gini, papa, 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 papa. Jadi kadang-kadang papa, kadang-kadang dada, kadang-kadang pokoknya nggak jelas kata-katanya. Tapi tahukah saudara kenapa Rasul Paulus bahkan Yesus sendiri menaruh kata Aba ini? Ternyata kebenarannya begini saudara. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, itu hendaknya bukan dibangun atas dasar kebutuhan. Seorang batita, dia nggak mengerti bahwa bapaknya itu harus bertanggung jawab sama hidupnya. Nggak ngerti. Dia lahir, dia masih terbatas, dia hanya benar-benar cinta karena bapaknya ini yang sehari-hari sama dia. Bapaknya ini yang terus ngelus dia kalau dia mau tidur. Bapaknya ini yang punya hubungan sama dia. Dia nggak peduli, nanti dia nggak akan berpikir apakah itu nanti bapaknya akan sekolahin dia. Bapaknya akan berikan uang jajan kepada dia. Nanti apakah dia berpikir bahwa nanti ketika dia mau kuliah, bapaknya biayakan dia kuliah? Enggak saudara. Seorang batita memanggil Aba, memanggil ayahnya, itu dalam pengertian yang sangat sederhana, yaitu apa? Hubungan, bukan kebutuhan. Sehingga kalau kita sedang berdoa, saudara, sudahkah kita berdoa karena lahir dari hubungan? Atau karena kita butuh? Apakah kita datang kepada Tuhan setiap pagi, kita berdoa sama Tuhan karena kita emang butuh? Ya kalau nggak butuh ya nggak datang. Itulah kenapa akhirnya Alkitab mengatakan ya Aba, ya Bapa. Bapa pengertiannya orang lebih dewasa. Ada waktu di mana kita berpikir bahwa Tuhan akan mencukupkan dan kita perlu meminta kepada Dia dalam konteks bahwa Tuhan akan cukupkan kita. Betul. Tapi seharusnya yang mendasar dalam hidup kekristenan kita, mari kedepankanlah relasi kita sama Bapa. Kalaupun saudara, kalaupun Dia nggak sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita, masihkah kita mau berhubungan, berelasi dengan Dia? Masihkah kita seperti anak yang nggak tahu apa-apa tentang bapaknya? Bahwa bapaknya akan mampu memberikan kecukupan, bahwa bapaknya nanti akan A, B, C, D sama hidupnya? Bisakah kita tetap manggilnya ya Aba? Makanya bahkan seorang politikus saja sudah berkata, orang yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen, saudara. Karena manggilnya Bapak. Nah kalau dia belajar seminar hari ini, dia akan lebih tahu ternyata ada sebutan Aba yang disebutkan, yang dipakai oleh seorang anak bayi untuk memanggil ayahnya. Sekali lagi, sebutannya tidak menjadi penting, tapi lahirnya sebutan itu yang penting. Bahwa doa lahir dari hubungan, bukan dari kebutuhan. Yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, aspek apa? Aksi. Apa ini aksi? Relasi dalam doa harus dibuktikan dengan aksi firman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya relasi, tapi aksinya kita, perilakunya kita itu bertolak belakang dengan firman Tuhan, bertolak belakang dengan relasi, kita sedang gagal membangun relasi dengan Tuhan, saudara. Pernah nggak ada orang begini bilang sama saudara, kok beda ya di gereja sama di luar gereja? Yang satu rohani, yang satu rohana. Nah mungkin itu kan klasik ya buat kita ya. Tapi seringkali ini menjadi ingat-ingatan seharusnya buat kita. Oh iya ya, selama ini hidup saya seperti apa ya? Apakah relasi saya sudah dilakukan, sudah dilihat oleh orang dalam aksi-aksi saya atau tidak? Makanya Rasul Yakobus, kalau kita bicara tentang Rasul Yakobus, kita sedang bicara Rasul yang dulunya nggak percaya karena dia adalah saudara dari Yesus. Dia nggak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dia nggak percaya. Tapi pada akhirnya ketika dia melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa Yesus mati, disalibkan mati, dibangkitkan, dia tahu itu adalah Mesias. Jadi isi dari surat Yakobus ini bicara tentang aksi, saudara. Bahkan yang terkenal kan dalam surat Yakobus kita tahu ya, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Sama saudara, doa tanpa aksi itu mati saudara. Kalau saudara hanya berdoa membangun relasi sama Tuhan, tapi mengenyampingkan aksi saudara, hidup tidak sesuai firman, itu mati. Makanya Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau
Kamu berdoa juga, tetapi apa katanya? Kamu tidak menerima apa-apa. Berdoa, iya berdoa. Tapi kamu nggak terima apa-apa. Karena apa katanya? Kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Sebab yang kamu minta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Nah, mari kita selidiki, saudara. Ternyata kata salah dari kata Yunani kakos. Kakos bukan cuma sekedar salah. Kakos itu salah dan menyakitkan. Saya contohkan begini, saudara. Kalau saya melanggar lampu merah, saya salah. Tapi kalau saya melanggar lampu merah dan saya nabrak orang dan orang itu sampai sakit, terluka, itu salah dan menyakitkan. Nangkep nggak saudara maksudnya? Saya ulang ya. Kalau saya hanya sekedar menerobos lampu merah, maka saya salah. Saya melanggar. Tapi kakos ini bicara tentang salah dan ada akibatnya yang menyakitkan. Saya langgar lampu merah, karena saya melanggar, maka saya menabrak orang dan orang itu terluka. Itu salah dan menyakitkan. Itu kakos. Artinya apa, saudara? Bukan hanya sekedar salah berdoa dalam arti bicara tentang pribadi, tapi efek dari doa itu bisa menyakiti orang lain. Dan dalam hal ini, menyakiti hati Tuhan. Pernahkah saudara berpikir, selama ini kita berdoa, kayaknya udah bagus. Kayaknya kata-katanya udah bagus. Tapi pernahkah berpikir, menyakiti hati Tuhan gak ya ucapan kita ini? Kok bisa Pak menyakiti hati Tuhan? Saya nggak tuliskan, tapi banyak sekali ayat-ayat Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama yang dikatakan, aku benci, aku muak dengan semua peribadatanmu, termasuk doa-doamu. Banyak ayat itu, saudara-saudara bisa cari banyak sekali ayat tentang itu. Kenapa? Karena orang Israel melakukan ibadahnya, tapi aksinya tidak sesuai dengan ibadahnya. Jadi salah dan menyakitkan. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kata memuaskan, di sini katakannya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan. Ini dari kata Yunani dapanau. Dapanau artinya mengeluarkan biaya. Artinya begini, saudara. Banyak orang bukan cuma sekedar salah dan menyakiti hati Tuhan, tapi dia berani mengeluarkan biaya untuk muasin hawa nafsunya. Kenapa kita nggak berani mengeluarkan biaya untuk ikut Tuhan? Kenapa bangun pagi menjadi sulit buat kita untuk berdoa? Tapi kalau bikin dosa bisa. Oh, kok Pak Bos jadi marah sih? Enggak, saya nggak marah. Tapi kadang-kadang begitu. Disuruh bangun pagi buat berdoa, diajak. Ayo kita berdoa yuk. We pray early morning yuk. Kita doa pagi yuk. Aduh, kita bertemu Tuhan itu enak loh. Ah, ngantuk habis main games misalnya. Ah, ngantuk habis menonton bola. Ah, misalnya. Kenapa? Tapi kalau buat hal-hal yang memuaskan hawa nafsu, dia berani bayar. Dia berani mengeluarkan biaya untuk hawa nafsunya. Dafanau. Bukankah ini salah dan menyakiti hati Tuhan, saudara? Makanya Yakobus berkata, kamu gak akan terima apa-apa. Sekarang kita lihat kehidupan Yesus, saudara. Yesus sendiri dalam hidupnya sebagai manusia 100% di muka bumi ini, dia tidak melakukan kehendaknya, saudara. Makanya kalau saudara baca, dia nggak pernah marah ketika dia dihina. Dia marah ketika rumah bapaknya dijadikan sarang penyamun. Dia marah di situ. Jadi semua kemarahan Yesus itu tidak berdasarkan dirinya yang dihina, dirinya yang dilukai, enggak. Tapi dia sedang melakukan kehendak bapaknya, saudara. Coba perhatikan ayat ini, saudara. Yohanes 6. Sekali lagi saya bacakan dari Yohanes 6. Ayat 38-40. Sebab aku telah turun dari sorga, perhatikan, bukan untuk melakukan kehendakku. Saudara, kalau jadi Yesus, ini tuh bukannya, kalau di MBS, Menora Bible Study, kita belajar peningkatan pikiran. Ini tuh penurunan kasta, saudara. Bukan cuma peningkatan pikiran, ini penurunan kasta, penurunan derajat. Dia turun dari sorga buat apa? Bukan buat jadi raja loh. Untuk apa? Melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku apa? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak
Dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yesus tidak turun dari sorga, lalu mendirikan kerajaannya sendiri. Enggak. Dia mendirikan kerajaan Bapaknya, kerajaan Allah. Makanya kata kerajaan Allah itu diulang-ulang dalam pembacaan Injil. Bukan kerajaan Yesus, karena Yesus nggak bangun kerajaan. Termasuk bulan lalu kita belajar, Yesus tidak membangun agama. Nah, perhatikan Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, satu waktu, ini peristiwa, saudara sudah tahu peristiwa ini kan? Ayat yang terkenal dari Yohanes 4 adalah, telah tiba saatnya bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita sudah bahas bahwa ini tentang relasi kan? Kamu perhatikan di tengah-tengah relasi itu, yang seharusnya Yesus lapar karena dia suruh murid-muridnya pergi untuk cari makan ke kota, karena dia di wilayah Samaria waktu itu. Murid-muridnya datang dan bilang, ayo Yesus, ini makanannya, kita siap makan yuk. Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa adalah makanan Yesus, Bapak Ibu. Kita tahu makanan, saya cek bahasa aslinya, benar-benar makanan. The real food, bukan secara figuratif. Makanan tuh artinya apa? Enggak, saudara. Ini benar-benar makanan. Jadi buat Yesus, makanan adalah melakukan kehendak Bapa. Makanya saudara jangan heran kenapa Yesus bisa menang ketika dicobai di padang gurun saat dia berpuasa 40 hari 40 malam. Karena makanannya dia adalah melakukan kehendak Bapa. Secara daging dia lapar. Tapi secara rohani, dia penuh dengan energi, saudara. Bukankah harusnya seperti itu kita orang percaya? Kita bisa seharusnya mengenyampingkan yang lain, saudara. Tapi ketika kita mengejar kehendak Yesus, ketika kita sedang menjalankan kehendak Yesus, termasuk dalam doa-doa kita, dalam kegerakan doa di MCC ini, bukankah seharusnya ini yang memberikan kita energi? Bukan cuma seminggu, habis itu hilang, saudara. Enggak gitu. Karena kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, itu adalah makanan yang sebenarnya. Melakukan kehendak Bapa merupakan sumber energi bagi pelayanan Yesus. Jadi saudara nggak heran. Ketika Yesus bangun pagi-pagi, lalu dia pergi menyendiri ke tempat sepi dan berdoa. Kalau saudara baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, diulang-ulang. Yesus pagi-pagi benar, dia berdoa. Pagi-pagi benar, dia berdoa. Kenapa mesti pagi-pagi? Ya karena pagi-pagi itu adalah saat yang sepi, saudara. Sekali lagi, bukan waktunya, saudara. Tapi Yesus sedang menunjukkan, itu adalah saat terbaik. Kalau saudara punya saat terbaiknya waktu malam, silakan. Saudara punya saat terbaiknya waktu siang, silakan. Tapi jangan sampai nggak punya saat terbaik, lalu berkata, saya terlalu sibuk untuk mengejar makanan. Ingat, makananmu, makanan saya adalah melakukan kehendak Bapa. Matius, Markus, ini menarik saudara. Matius, Markus, dan Lukas menulis doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau saudara baca dikatakan apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita sebentar lagi mau Jumat Agung, saudara. Pasti ini menjadi bahan khotbah dari setiap hamba Tuhan. Tapi ada yang menarik, saudara. Yohanes melihat dari sisi yang lain, saudara. Lihat apa yang Yohanes catat. Yohanes, rasul kasih itu, yang membangun relasi dengan Tuhan itu. Dia bilang begini dalam Yohanes 18 ayat 11. Nggak ada frase tentang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Enggak. Yohanes berkata, ketika Yudas mencium dia, dan dia ditangkap oleh para prajurit-prajurit Roma saat itu. Tiba-tiba Petrus mengambil salah satu pedang dari prajurit, lalu memotong telinga salah seorang dari prajurit itu. Apa yang Yesus katakan? Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus sedang bilang apa, saudara? Yesus sedang bilang, bagi Yesus tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan kehendaknya sendiri. Gak ada. Bahkan untuk bertanya begini, kalau boleh cawan ini lalu ya, nggak ada sebenarnya, saudara. Saudara, pernahkah kita dalam doa-doa kita berpikir ini? Aduh Tuhan, jangan kehendak saya Tuhan. Bahkan kita untuk mengutarakan kehendak kita sendiri aja, kita sampai nggak bisa, saudara. Karena kita tahu kehendak Tuhan yang harus di atas segala-galanya. Itu yang terjadi, saudara.
Dan hanya orang yang berelasi dengan Tuhanlah yang bisa mengalami ini. Tanpa relasi, saudara nggak akan bisa alami ini. Kalau buat kita, saudara, buat kita, Efesus 2 ayat 10 dikatakan jelas. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, setiap kita, Tuhan punya pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Nah, sekarang tugas kita temukan pekerjaan baik itu dan setialah melakukannya. Setia aja, saudara. Nggak usah kemana-mana, nggak usah sibuk sama pekerjaan orang, nggak usah sibuk sama pelayanan orang, nggak usah sibuk sama pendapatan orang. Nggak usah sibuk. Sibuk sama pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan setialah melakukannya, saudara. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah energi utama bagi orang percaya. Ayo kalau ditanya, Pak, kenapa sih nggak capek pelayanan? Pak, kenapa sih nggak bosan pelayanan? Ya gimana bisa bosan, gimana bisa capek? Orang itu adalah energi buat saya. Iya kan? Energi buat kita adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara tahu kehendak Bapa buat saudara adalah berdoa, melayani orang lain, memberitakan firman. Mau lagi tidur, mau lagi makan, ketika saudara dengar ada kabar untuk memberitakan firman, saudara langsung berangkat. Saudara, saya melayani firman, baru balik lagi habisin makanannya. Kan gitu. Itu aksi, saudara. Jika Anda tidak melakukan pekerjaan baik yang Allah mau, Anda sedang mengeluarkan biaya, perhatikan, untuk berbuat salah dan menyakiti hati Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan kehendak Bapa, melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah sediakan, sebenarnya kita sedang membuang biaya, mengeluarkan biaya untuk berbuat salah dan menyakiti hati Tuhan. Mulai hari ini stop, saudara. Jika masih ada yang kayak gitu, stop. Saya bicara sama diri saya sendiri juga. Kadang-kadang ada rasa malas, ada rasa susah, ada rasa sukar. Tapi saya ingat lagi, berarti saya sedang mengeluarkan biaya untuk berbuat salah nih. Bahaya ini. Apalagi menyakiti hati Tuhan. Tuhan yang udah begitu baik sama saya, kok saya mau nyakiti hati dia? Yang ketiga, saudara, partisipasi. Jadi kalau yang pertama, aspek apa, saudara? Relasi. Yang kedua, aspek apa? Aksi, saudara. Yang ketiga, partisipasi. Apa partisipasi, Pak? Nah, ini kita masuk ke dalam praktek, saudara. Saudara jawab dalam hati ya. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan berkata-kata dalam doa Anda? Pak, saya sebenarnya mau berdoa, Pak, tapi saya susah, Pak. Kayaknya kata-katanya udah bingung, Pak. Kayaknya kata-kata saya udah rutin, Pak. Atau, apakah Anda bingung mau doa apa lagi? Kayaknya we pray setiap hari, Pak, dari Senin sampai Jumat. Doa saya itu doang, Pak. Apakah isi doa Anda itu aja? Ya, Ukraina, Rusia lagi, Ukraina, Rusia lagi. Iya kan? Berdoa buat orang sakit, tuh orang sakit lagi. Sehingga Anda bosan untuk berdoa. Udah akhirnya saya bosan. Nah, emang saudara pikir itu kayak saudara lagi makan tempe seminggu gitu tuh saudara bosan ganti lauk? Enggak kan, saudara? Nah, berarti kan ada yang salah tuh. Apa yang salah? Anda perlu berdoa dengan cara yang lain. Nah, kalau biasanya Anda sedang begini, kita biasanya kalau bosan tuh sedang begini. Karena kita mau apa-apa tuh di kita fokusnya. Sehingga kita berpikir, saya mesti ngapain ya? Saya mesti ngapain ya? Saya mesti ngapain ya? Makanya aspek ketiga saya kasih judul partisipasi. Cobalah masukkan setiap doa-doa kita ke dalam firman Tuhan. Nah, maksudnya apa sih, Pak? Nah, kita lihat nih, saudara. Mulailah untuk berdoa menggunakan firman Tuhan. Berpartisipasilah untuk berdoa menggunakan firman Tuhan. Caranya gimana, Pak? Kalau saudara ikuti ini, saya jamin doa-doa saudara nggak akan pernah bosan lagi. Ayat DBR kita hari ini. Yehezkiel 11, ayat 19-20. Bagaimana kita berdoa menggunakan ayat ini? Tuhan, aku berdoa agar Tuhan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Aku berdoa Tuhan untuk kekerasan hati mereka. Supaya Tuhan berubah hati mereka menjadi taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan. Supaya mereka setia. Karena aku percaya,
Tuhan adalah Allah mereka. Dan mereka adalah umat Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Saudara bisa bayangkan, dari satu ayat kita bisa membangun doa, saudara. Itu dari Kejadian sampai Wahyu, berapa ribu ayat yang saudara bisa pakai untuk doa saudara. Dan seharusnya doa-doa kita nggak jadi doa yang monoton. Nah permasalahannya kan begini, Pak saya nggak bisa pakai. Kenapa? Karena nggak pernah baca Alkitab. Ya repot saudara. Makanya doa sama firman itu nggak bisa dipisahkan. Diperlukan kedekatan dengan firman Tuhan dalam memilih ayat firman untuk didoakan. Coba, kalau saudara salah pilih ayat, bisa bahaya. Saya minta satu orang ya, saya stop share dulu. Izinkan saya melihat siapa ini. Pak Toto. Pak Toto, ada Alkitab di dekat Pak Toto? Ada. Coba tolong Pak Toto, buka Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Bagaimana Pak Toto berdoa dengan ayat itu? Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, gimana Pak Toto berdoa dari ayat itu? Bisa nggak kira-kira? Bapa, supaya jangan sampai mereka menjadikan iblis menjadi bapaknya. Oke, tidak Pak Toto. Terima kasih, jangan dipaksain. Nggak, saya sebenarnya cuma mau kasih tahu ke Bapak Ibu, ternyata kalau salah pilih ayat, Bapak Ibu doanya aneh. Ya kan? Tuhan, tolong supaya mereka jangan jadikan bapaknya iblis bapaknya, kan aneh, saudara. Jadi, terima kasih Pak Toto, terima kasih. Ya, jadi maksud saya gini, saudara juga harus punya kepekaan, kedekatan sama firman Tuhan. Jangan buka Alkitab langsung saudara doakan. Nanti bahaya sekali saudara. Ya kan? Jadi maksud saya gini, balik lagi, bahwa ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita biasakan hidup kita doa dan firman, maka secara otomatis kita akan bisa berdoa menggunakan firman Tuhan. Misalnya saudara mau minta doakan apa? Doa untuk kesembuhan. Maka otomatis kita akan berkata, kau adalah tabib yang ajaib, kau Yehova Rafa. Itu firman Tuhan dikatakan. Kalau engkau sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati, engkau sanggup untuk memberikan mujizat. Itu doa yang didasarkan dari firman Tuhan. Untuk orang yang beban berat, saudara bisa berkata, aku percaya dan aku berdoa bahwa segala perkara dapat Ibu A itu tanggung di dalam nama Tuhan. Itu firman. Kalau untuk orang supaya terima Yesus, percaya Yesus, aku berdoa bahwa di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya dia dapat diselamatkan. Oleh sebab itu aku berdoa, biar dia bertekuk lutut seperti firman Tuhan, biar lidahnya mengaku bahwa Yesus adalah Mesias dan dia diselamatkan. Itu firman Tuhan, saudara. Dan kalau saudara hidupi seperti ini, maka doa saudara gak akan monoton. Saudara gak akan pernah kehabisan kata-kata karena firman Tuhan itu yang terus membantu saudara. Bukankah dalam Roma 8 dikatakan, sebab roh yang membantu kita untuk berdoa. Roh Kudus yang mengiluminasikan penulis-penulis Alkitab, maka Roh Kudus yang sama itu yang akan mengiluminasikan kita untuk berdoa. Jadi nggak ada lagi tuh, ayo kamu yang berdoa, aduh saya bingung mau doa apa ya. Nggak ada saudara. Kalau saudara melekat sama firman Tuhan, tadi kan di awal kita sudah membahas keterkaitan mutlak, tidak bisa dipisahkan. Maka seharusnya kita bisa berdoa. Bahkan berdoa kita menjadi doa yang powerful, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita katakan. Bukan keinginan kita. Kehendak Tuhan yang kita beritakan. Tapi sekali lagi, jangan sampai salah. Jangan pakai Yohanes 8 ayat 44. Repot saudara bikin kata-katanya. Contohnya saudara sekarang. Contohnya. Belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus bisa
menerapkan aspek relasi, aksi, dan partisipasi. Yuk, Bapak Ibu Saudara silakan buka Alkitabnya. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 26. Saya minta 5 menit sebelum kita bertanya jawab, Saudara. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Ini adalah satu-satunya doa yang Yesus sendiri berdoa. Satu-satunya doa yang Yesus sendiri berdoa untuk orang lain. Coba Saudara buka. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Adakah aspek relasi yang saudara lihat dari ayat-ayat itu? Silakan, langsung aja kalau udah ketemu. Jadi kalau kita ketemu 3 aspek, udah. Berarti valid. Ini adalah doa yang Yesus ajarkan. Baik itu aspek relasi, aksi, dan juga partisipasi. Ada yang menemukan aspek relasi yang Yesus sedang sampaikan di sini? Ya, silakan. Ayat berapa? Ayat 3. Iya. Ya. Iya, hidup yang kekal itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ya. Ya, itu aspek relasi, Bu. Iya, relasi. Oke. Tapi jangan langsung lompat ke ayat 3. Coba ada yang lihat di ayat 1? Ada kata apa di situ? Bapa. Sekali lagi, Yesus sendiri pun menunjukkan bahwa dia berelasi sama Bapaknya. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bahkan ini ada hubungan relasi yang lebih dalam. Karena kita tahu Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Oke, aspek aksi. Ada aksi apa yang Yesus lakukan? Nah, coba perhatikan. Ayo silakan dibuka aja langsung mic-nya. Bebas. Ayat 4 Pak Gideon. Ya, ayat 4 sampai ayat 6 ya. Kita bisa lihat ya. Sudah jelas sekali, aku telah mempermuliakan, aku telah menyatakan. Nah, itu berarti aksi. Jadi Yesus bukan cuma sekedar ngomong, Yesus cuma bukan sekedar relasi, tapi Yesus aksi. Dia beritakan juga. Yesus beritakan tentang siapa Bapaknya. Yang ketiga, partisipasi. Coba perhatikan. Apakah ada partisipasi di situ? Ayat berapa? Ayat 8. Ayat 8. Ya, tapi itu masih lebih masuk ke dalam aksi ya, Bu. Coba Ibu lihat di ayat 12. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, artinya Yesus bersama mereka, ya, aku melihara mereka dalam namamu. Ya. Itu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, kalau Bapak Ibu pakai ayat Alkitab digital, diklik tanda bintang nanti merefer ke ayat firman Tuhan. Jadi ternyata Yesus juga berdoanya memakai ayat firman Tuhan. Iya. Ya, jadi itu yang dicontohkan berpartisipasinya. Ada lagi di ayat 18, 19, 20. Nah, saudara bisa ketemu tuh. Ya, jadi intinya valid ya. Berarti Yesus juga melakukan ini, 3 aspek ini. Baik itu relasi, aksi, dan partisipasi. Oke. Jadi saya simpulkan saja, sebelum kita bertanya jawab Bapak Ibu, doa dan firman bicara tentang apa? Doa bicara tentang kita ngomong sama Tuhan, dan firman bicara tentang Tuhan ngomong sama kita. Lalu dalam 3 aspek, apa itu? Yang pertama, relasi. Jangan lupa, kita harus bangun relasi kita sama Tuhan. Dan relasi itu tidak pernah kita yang memulai. Tuhan, kasih karunia Tuhan. Hidup Tuhan diberikan kepada kita, dan kita bisa hidup bagi Dia. Tapi yang kedua, aksi. Lakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak lakukan kehendak Tuhan dikatakan apa? Kita sedang mengeluarkan biaya untuk menyakiti hati Tuhan. Ngapain kita keluarkan biaya buat nyakiti hati Tuhan? Dan yang ketiga, partisipasi. Kalau kita udah bosan dengan doa-doa kita udah bosan, jenuh dengan kata-kata yang terus kita keluarkan itu aja, mulailah berdoa dengan firman Tuhan.
Dalam DBR kita hari demi hari ini kan tema kita bulan April ini pemulihan Bapak Ibu. Saya yakin banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa doakan. Seperti tadi Yeskiel tadi kan, Tuhan aku berdoa biar Tuhan berikan roh yang baru, hati yang baru. Supaya mereka dapat melihat. Supaya mereka bisa mengerti siapa Tuhan dan mereka boleh jadi umat Tuhan. Nah itu kan doa-doa yang bisa berganti-gantian saudara. Paling tidak setiap pagi kita akan berdoa ganti-gantian dengan ayat DBR yang berbeda. Jadi selamat untuk menikmati doa dan firman. Dan saya percaya seperti Yohanes pasal 15 ayat 14 tadi. Apa saudara? 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, itu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau apa? Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau hari ini mungkin ada yang sudah didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan, mungkin sudah mengikuti aksi, mengikuti relasi, aksi, dan partisipasi. Kalau yang belum, ayo kita sama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu Saudara, kami persilakan. Ya, Bu Erlina, silakan Bu Erlina. Terima kasih, puji Tuhan malam hari ini luar biasa dahsyat ya Pak ya. Doa dan firman, betul Pak. Saya pernah juga mengikuti seminar ini. Doa itu artinya kita bicara sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan, firman itu Tuhan bicara sama kita. Saya mau tanya, bisakah seperti gini Pak? Seperti tubuh sama tulang. Lah kalau kita jalan hanya tubuh doang kan nggak bisa. Itu tubuh itu doa. Kalau tulang itu firman. Nah, kalau hanya tubuh kan nggak bisa, harus ada tubuh sama tulang sehingga bisa berjalan ya itu ya kita. Apakah bisa seperti itu Pak? Boleh, boleh. Ya. Iya boleh. Ya. Pak Pane. Oh Pak Pane mau nanya. Oh ya, Oras. Saya jarang berdoa. Ya. Tapi kalau perkataan Tuhan itu selalu saya takutin. Oke. Kecuali kalau saya cemas baru berdoa. Kira-kira itu masalah nggak? Masalah. Nggak, buat Pak Pane itu masalah nggak? Kalau kata saya gini, firman itu kan perkataan Tuhan. Ya. Nasihat Tuhan kepada saya. Betul. Tapi saya jarang sekali berdoa. Tapi ketika di dalam keluarga ada sepenyakit, ada rasa bagaimana, itu saya berdoa. Ya. Jadi sekali berdoa gitu. Oke. Saya begini Pak. Saya analogikannya dengan Pak Pane sama Kezia. Jadi Bapak Ibu, Pak Pane itu punya anak putri namanya Kezia. Betul ya Pak Pane ya? Ya. Kezia hanya mau ngomong ke Pak Pane ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang minta duit. Menurut Pak Pane itu normal nggak? Yang lainnya dia ngomong-ngomong sama Bapak? Normal. Normal. Kalau anak Bapak ngomong sama Bapak hanya waktu sakit, hanya waktu minta duit, itu normal nggak Pak Pane? Ya normalnya 20%. Ya udah, berarti Pak Pane normalnya 20%. Gitu kan? Jadi saya nggak pakai ayat Alkitab, pakai analogi aja keseharian. Kita punya anak, anak cuma datang sama kita, ngomong, komunikasi sama kita, cuma minta. Berarti kan kita sedang tidak membangun relasi tadi kan? Ya. Dan aksinya tidak sesuai. Kenapa? Karena kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Pernah nggak Pak Pane tanya gini, Tuhan, engkau mau apa dari saya? Seperti Kezia. Pernah nggak Kezia datang sama Pak Pane bilang, Pak, Bapak mau kopi apa mau teh? Kalau Kezia cuma datang sama Pak Pane begini, Pak, minta duit, saya mau bayar uang sekolah, Pak, minta duit, saya mau jajan. Tapi nggak pernah dia tawarin Pak Pane, dia nggak pernah mau tahu Pak Pane sukanya apa. Itu nggak normal, Pak. Panggil Kezia sekarang ke sini. Tambahin Pak Boas. Saya, silakan. Ya ini supaya clear, makanya ada seminar doa kan kita paling tidak memberikan sebuah area untuk bisa didiskusikan. Makanya saya bilang ke Boas, Pastor Boas, supaya ada diskusi. Ya, karena diskusi itu kan kita akan menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Maka tanyakan Pak Pane itu saya ingin sampaikan bahwa doa itu perlu dilihat dari pemicunya ya, atau niatnya. Ya, kalau pemicunya senantiasa takut, maka saya sampaikan orang takut, orang susah, orang sakit, itu semuanya pasti berdoa.
Tetapi pemicunya tidak seperti yang kita belajar hari ini. Pemicunya seharusnya doa itu adalah sebuah hubungan. Kebutuhan saya bertemu dengan Tuhan, saya berbincang-bincang dengan Tuhan, mendengarkan suaranya lewat firman Tuhan. Tetapi kok saya menyebut doa itu ketika saya ada kebutuhan, ada ketakutan. Makanya jangan melihat doa dari aktivitasnya. Kalau kita sering berdoa, katakanlah sehari berdoa 70 kali, biar sempurna. Tapi 70 kali itu kita berdoa atas ketakutan. Maka saya sampaikan, orang takut itu juga rajin berdoa. Ya, kita jangan melihat aktivitas berdoanya, tetapi pemicunya ternyata dia takut. Ya, nah berdoa itu kan sebenarnya adalah sebuah hubungan. Walaupun saya tahu ada doa dikatakan bahwa nyatakanlah semua kebutuhan, keinginan, kemudian kehidupan kita, termasuk rasa takut boleh di situ. Tapi rasa takut saya sampaikan kepada Tuhan saat itu dalam doa saya. Sebagai bentuk saya mencurahkan isi hati saya secara nyaman kepada Bapak saya. Bukan karena saya mau supaya Bapak saya sekali langsung memberikan saya solusi supaya saya nggak takut lagi. Bukan itu. Tapi rasa takut yang saya ucapkan itu sebagai ekspresi saya sebagai anaknya yang ngobrol dengan Bapaknya. Oh Tuhan, aku takut hari ini, aku begini-begini. Tetapi saya datang bukan hanya sekedar supaya Tuhan mengobati rasa takut saya, bukan itu. Ya, jadi lebih tadi tekankan lagi nomor 1, memang doa itu atas dasar kebutuhan. Makanya tiap pagi kita datang kepada Tuhan, itu apalagi atas dasar kewajiban. Wah, itu udah percuma juga ya. Udah bangun pagi-pagi atas dasar kewajiban. Itu sesuatu yang menurut saya salah ya. Kita perlu untuk datang kepada Tuhan tiap pagi itu adalah ini kebutuhan. Saya mau sembah Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, saya ingin dekat dengan Dia, saya ingin supaya Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Begitu Pak Bos, tambahan. Terima kasih Pak Anta. Nanti bulan depan Pak Anta akan bicara tentang ini lebih dalam. Mantap. Boleh saya Pak Boas? Boleh dong. Kalau saya bilang nggak boleh gimana? Boleh dong. Ya, masih ada waktu gitu ya. Iya, boleh Pak. Ya, terima kasih, menarik tadi yang disampaikan ya. Ada relasi, ada aksi dan partisipasi itu. Tetapi kalau relasi udah jelas ya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang menjadi masalah itu sekarang yang kurang paham itu saya antara aksi dan partisipasi misalnya. Nah, yang dimaksud dengan aksi dan partisipasi itu ketika kita misalnya mendoakan seseorang kayak begitu dan kebetulan memang yang bersangkutan itu jauh, misalnya mendoakan orang sakit. Nah, partisipasi yang dimaksud di situ bagaimana dan juga aksi kita, misalnya apakah misalnya mengirim semacam obat-obatan atau apa misalnya kayak gitu ya dalam bentuk aksi dan partisipasi itu. Jadi kalau Tuhan Yesus memang kan bersama-sama dengan muridnya itu tadi ya, kalau bersama-sama dengan Dia ya aksi dan partisipasi itu bisa berjalan beriringan. Nah, tetapi ketika kita jauh dari subjek yang kita doakan itu ya agak sulit untuk berpartisipasi dan melakukan aksi. Seperti misalnya berdoa bagi ya Ukraina seperti itu tadi misalnya kayak gitu ya. Ya, itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Robert. Saya minta maaf, jadi mungkin saya tadi kurang jelas memaparkan bahwa ini di dalam aspek doa dan firman. Jadi bukan kepada aspek tindakan langsung dari doa-doa kita. Jadi ini lebih kepada bagaimana prinsipnya kita boleh mengerti ternyata di dalam doa dan firman itu ada keterikatan mutlak, yaitu dalam relasi, dalam aksi. Aksi yang dimaksud adalah kita tidak boleh lari dari kehendak Tuhan. Itu Pak Robert. Jadi aksinya bukan kepada aksi orang ketiga, tapi antara kita dan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita harus meyakini kehidupan kita pun selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan di Yakobus pasal 4:13 itu. Jangan sampai kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu salah katanya. Kita salah berdoa, salah itu bicara tentang kakos tadi. Bukan cuma sekedar salah, tapi menyakiti. Nah itu. Jadi aksi yang dimaksud adalah supaya kita selaras. Kalau Pak Robert dan Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 6, Yesus pernah tegur orang Farisi. Buat apa kamu doa bertele-tele? Buat apa kamu doa panjang-panjang? Tapi kamu nggak memahami firman Tuhan. Disitulah aksi yang dimaksud. Jadi keselarasan. Nah partisipasi adalah partisipasi kita, doa-doa kita. Kalau bosan, kalau jenuh, kenapa? Karena kita perlu metode yang baru. Metode apa itu? Berdoalah dengan firman Tuhan. Nah nanti kalau soal aksi dan partisipasi yang dimaksud oleh Pak Robert itu untuk orang ketiga atau orang yang kita doakan, yaitu silakan saja, nanti bisa diatur sendiri. Siapa tahu
kita mau mengirim satu orang untuk pergi ke Ukraina misalnya, kan kita nggak tahu juga. Tapi tadi bingkainya adalah Pak Robert bahwa 3 aspek itu, baik itu relasi, aksi, dan partisipasi, itu di dalam bingkai tentang doa dan firman. Begitu Pak Robert. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara, masih ada lagi, kita masih punya waktu untuk 2 pertanyaan. Gua tanya, Bro. Boleh. Oke, terkait tentang relasi sih tadi menarik tentang pembahasan mengenai Abba Bapa ya, karena itu panggilan esensi ya. Biasa kita manggil Bapak, lalu hari ini kita diajarkan mengenai memanggil Abba juga lah. Itu lebih sederhana lah. Nah, memang kita percaya bahwa waktu kita berdoa dengan nama itu tidak membuktikan bahwa kita ini punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Mungkin pertanyaan saya, nggak ada salahnya mungkin kita mencoba dengan panggilan itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kita pernah dengar atau bahkan kita pernah menemui ajaran-ajaran yang mengajarkan kita untuk memanggil Bapa atau Tuhan itu dengan sebutan yang lain. Contoh misalnya Elohim, contoh misalnya Yahweh. Nah, sikap kita bagaimana nih? Apakah, nggak tahu, menurut Bro Boas gimana nih? Karena mungkin Bapak Ibu juga atau bahkan saya juga ada menemukan begitulah gitu. Yes. Siap, thank you. Saya jawab begini, Bro Reka dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Satu waktu Musa bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti sampai si Firaun itu nanya, siapa yang ngutus gua? Apa yang Tuhan jawab? I am who I am. Dia nggak sebut Elohim, dia nggak sebut Yahweh, dia nggak sebut Ab, dia sebut aku adalah aku. Bahasa Ibraninya Ehye, Esher, Ehye. Ehye, Esher, Ehye itu adalah aku. Jadi ketika nanti Musa ngomong ke Firaun, siapa yang ngutus kamu? Aku. Siapa itu aku? Nah, tetapi yang menarik begini, Bro Reka dan teman-teman. Ternyata nama diri itu tidak menjadi penting bagi yang manggil. Contoh, ketika Reka punya anak namanya Rere, betul ya? Waktu Rere masih kecil, lu ingat gak bro? Panggilan pertama Rere kepada dirimu apa bro? Nggak kedengeran bro? Apa? Lah, apa itu apa maksudnya? Apalah. Nah, tahu dari mana? Ya karena deket lah hubungan, kan anak nah gua. Itu relasi. Jadi ternyata yang mengerti panggilan dari anak kita itu adalah bapaknya. Saudara mau panggil dia Gusti, Kanjeng, saudara mau panggil apapun dia tetap mengerti siapa dia. Itu sebabnya pertanyaan kedua tadi menjadi tidak penting dan batal demi hukum. Kenapa orang Kristen suka memperdebatkan Elohim, Yahweh, Lord, Kurios? Kenapa perdebatan itu? Orang Yesus sendiri nggak peduli dengan itu. Pernah nggak Yesus marah ketika ada orang memanggil dia Lord, Master? Enggak. Bahkan Tuhan memanggilnya Guru? Enggak. Apapun panggilan dia kepada dia, selama relasi yang terbangun antara kita dengan Tuhan, dia tetap mengerti. Itu bro. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kekristenan itu bukan agama peraturan. Kekristenan itu relasi. Saking relasinya dia mengerti loh. Kita manggil dia apapun. Karena kita harus ingat, ada kala di mana kita nggak bisa mengerti dan nggak bisa memahami satu peristiwa. Makanya Roma 8, 26, 27 tadi kan. Roh yang membantu kita untuk berdoa. Bahkan dikatakan apa? Dengan bahasa air mata pun dia mengerti. Tuhan Yesus setia. Nah, bagusan Reka yang nyanyi itu. Dia sahabat kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kasih tahu sama saya bagaimana bahasa tetesan air mata. Siapa yang bisa terjemahin bahasa tetesan air mata? Cuma Tuhan, cuma Bapa kita. Kenapa? Karena ada relasi antara Bapa dan kita. Jadi jangan peduli, jangan pusing saudara dengan panggilan. Kalau ada pengajaran seperti itu, saudara bilang aja, yang saya percaya adalah mau apapun saya panggil dia, dia tetap mengerti saya panggil dia. Itu aja. Makanya saya waktu itu diajak juga untuk debat soal nama Elohim. Saya nggak mau. Ngapain?
nggak penting itu. Ya, terima kasih Bro Reka. Ada yang mau tanya? Udah jelas John? Oh John, John. Itu kalau panggilan John yang tahu hanya Reka, Reski sama saya. Nah, kenapa bisa tahu? Kenapa bisa tahu John? Dan ternyata John itu nggak bikin marah loh. Saya mungkin kalau dipanggil John sama Pak Anta bisa marah. Oh nama saya Boas kok. Kenapa Reka nggak marah? Karena ada relasi. Jadi Tuhan nggak pernah marah saudara mau panggil dia apapun gitu. Tapi ya pantas ya, yang pantas aja gitu. Kalau udah ngerti ya bapak lah, jangan bikin yang lain. Bro gitu. Nggak, kadang-kadang ada juga yang gitu. Karena terlalu dekat jadi manggil bapak bro. Nggak sopan juga. Bu Flora tuh angkat tangan, Bu. Oh ya, silakan Bu Flora. Terima kasih. Saya cuma mau tanya hubungan dengan relasi tadi, saking kita relasi dengan Tuhan itu saking dekat sampai overthinking ya berdoanya, apakah itu terlalu berlebihan atau tidak berlebihan, tapi dengan ujung-ujungnya kita teringat akan sudah Bapak biar kehendak-Mu lah yang jadi gitu loh. Dengan overthinkingnya itu apakah boleh nggak sampai overthinking ya, namanya saking relasi itu dekat, berdoanya sampai kita sampai ya dibilang berdebat, bukan berdebat, tapi ujung-ujung kita bilang ya sesuai kehendak-Mu yang jadi gitu, seperti ya, doa yang diajarkan Tuhan. Apa itu berlebihan atau bisa dijadiin solusi gitu loh. Terlalu overthinking, kita saking relasinya dekat gitu Pak, jadi takut-takut ini udah terlalu berlebihan nih berdoa gitu, sedangkan Tuhan tuh bilang jangan seperti orang yang kalau berdoa itu ya cukup, kan dia lebih sangat tahu gitu, maksudnya supaya kita nggak terlalu jauh, akhirnya kita ambil pikiran ya udah sesuai kehendak Bapak yang jadi. Apakah itu berlebihan nggak? Oke, Bu Flora, boleh dispesifikasikan misalnya contohnya berdoa seperti apa yang menurut Bu Flora itu overthinking atau berlebihan? Misalnya apa? Ya, kadang kita kan pengen seperti ini, tapi mungkin bukan contohnya Bu. Gitu. Contohnya apa? Misalnya spesifik. Ya, seperti hal keinginan mungkin kita ada di satu tempat yang sudah oke, nyaman lah, tapi kenapa kalau nggak yang lebih baik, kenapa enggak gitu loh, kayak gitu. Oke. Ya, kita sudah tempat yang udah kalau saya ukur level itu udah baik gitu loh, tapi kan kalau untuk lebih yang itu kenapa enggak gitu loh. Jadi supaya nggak, apakah itu terlalu overthinking kita untuk berdoanya saking relasinya gitu. Oke, jadi saking gini, dekatnya gitu. Ya, saya nangkep maksud pertanyaan Bu Flora. Saya tanya kembali nih. Pak Boas. Yes. Sorry, itu tadi perlu daripada nanti waktu Pak Boas jawab udah panjang lebar ternyata nggak tepat sasaran ya. Jadi kita perlu perjelas dulu apa definisi overthinking. Ya betul. Karena tadi Bu Flora memberikan contoh over asking. Ya, ya seperti itu. Ya, jadi bukan overthinking tapi contohnya tadi over asking, minta ini lagi, minta ini lagi, minta ini lagi ya. Nah itu kan berbeda dengan overthinking ya. Kalau overthinking ini kan tiba-tiba hujan rintik-rintik turun, aduh Tuhan, nanti kalau hujannya gede gimana? Kalau gede ada badai gimana? Nanti anginnya lebat, aduh saya punya bocor nih. Nanti kalau bocor tukangnya malam nggak ada. Kalau nanti tukang bayar lagi keluar duit. Kalau keluar duit belum gajian. Kalau gajian, nah itu kan overthinking ya. Tapi kalau contohnya tadi kan over asking tuh. Saya udah di tempat yang nyaman, sudah ada rumah, sudah ada ini. Tapi saya minta lagi, saya minta lagi. Nah, jadi Ibu mau menanyakan yang mana? Yang overthinking atau over asking? Overthinkingnya itu. Oh, yang contoh saya tadi itu? Iya. Oke, silakan Pak Boas. Oke, jadi saya sebenarnya satu paket aja nih, mau overthinking, mau over asking, ada ternyata ada di firman Tuhan. Kalau Bu Flora, sederhananya begini Bu Flora, apapun yang Bu Flora minta, jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak masuk di overthinking dan over asking. Hanya sekali lagi, bagaimana Ibu mengetahui itu kehendak Tuhan atau tidak, itu yang menjadi penting. Jadi bukan tentang isi permintaan atau isi pikiran Ibu, tapi presuposisi. Apa itu presuposisi? Cara Ibu berpikir dan memahami bahwa ini berbicara tentang kebutuhan atau keinginan. Itu yang penting, Bu. Seperti Ibu Flora mungkin dengan putri, dengan anak begitu ya. Ketika Ibu Flora anak
sekolah di satu sekolah A, yang menurut Bu Flora itu sekolah udah terbaik. Tiba-tiba anak itu bilang, "Mah, saya mau pindah, karena ada sekolah yang lebih baik." Mungkin sekali Bu Flora akan berkata gini, "Oh iya boleh deh." Tapi besok belum 2 hari dia minta lagi, Bu. Saya yakin sebagai ibu yang baik, Ibu Flora bukan tidak bisa memberi tempat atau sekolah yang baru. Tapi Ibu Flora akan lebih melihat, kalau dia pindah-pindah sekolah, nggak jadi pinter nih anak. Nangkep nggak Ibu Flora? Itulah yang Tuhan sedang lakukan sama ibu. Jadi berbicara tentang overthinking atau over asking, apapun over-overannya itu, mau over kredit termasuk, saudara dan Bapak Ibu Saudara harus tetap memahami bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik di atas keinginan kita. Kalaupun dia tidak mengabulkan, dia tidak mengizinkan, saudara minta seperti apapun tidak. Jadi biasanya saya lakukan seperti Paulus. 3 kali saya berdoa dan 3 kali saya tidak dijawab, saya bilang, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya. Ini kalau saya sharing, saudara, saya sharing ya. Ini tidak bermaksud apa-apa. Saya itu punya masalah di gigi. Jadi, bahkan kalau tadi Bapak Ibu lihat, saya sedang sakit gigi sekali nih. Kalau udah sakit-sakit giginya, itu sampai ke ubun-ubun dan kemana-mana gitu. Sakit sekali gigi saya. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Saya percaya doa itu berkuasa. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, maka saya stop untuk meminta. Bukan saya nggak mau meminta lagi. Karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan berikan. Jadi kira-kira begitu Bu Flora. Kita harus punya presuposisinya adalah kehendak Tuhan jauh lebih indah daripada keinginan kita. Kalau ibu masih mau minta silakan, tapi itu wasting time. Ngapain kita minta kalau kita tahu sebenarnya bapak kita itu nggak mau kasih yang itu. Bukan karena dia nggak mampu loh, tapi karena dia tahu itu buat kebaikan kita. Gitu Bu Flora. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Demikianlah seminar kita sudah selesai dan nanti kita akan kembali diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan bulan depan oleh Pastor Anta Kirana. Saya serahkan kepada Pastor Anta untuk menutup seminar ini. Silakan, Pastor Anta. Mari Bapak Ibu, kita kembali berdoa untuk menutup pelajaran seminar doa yang kedua ini. Kita berdoa supaya pelajaran yang diterima bukan hanya masuk dan keluar, tetapi masuk dan masuk dan masuk dan makin masuk dalam kehidupan kita, sehingga merubah cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, juga cara kita berperilaku. Ya, untuk tadi terakhir memberikan kekuatan untuk Ibu Flora, orang yang doa datang percaya kepada Tuhan, ya, maka pasti overthinkingnya hilang ya kalau kita berharap kepada Tuhan. Ya, kita percaya Dia yang sanggup memenuhi kebutuhan kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, dan kami selalu datang kepadamu. Apapun yang kami lakukan, kami melakukannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, hikmat-Mu, pelajaran yang diberikan oleh Pastor Asa Boas kepada kami semua jemaat MCC yang ada. Kami berdoa supaya firman kebenaran itu membebaskan kami dari pola pikir yang salah, dari paradigma yang salah tentang berdoa, dari sikap-sikap dan perasaan-perasaan yang salah tentang doa. Karena kami tahu sejatinya doa dan firman itu ada keselarasan. Ya, doa adalah kami berbicara kepada Allah, dan firman adalah bagaimana Allah berbicara kepada kami. Mulai hari ini, bila kami tahu bahwa doa adalah sebuah relasi antara anak dan Bapa, ini sebuah hubungan. Satu-satunya pemicu kami datang di dalam doa adalah karena kami ingin bertemu dan bersekutu dengan Bapa di surga. Dan doa juga adalah sebuah aksi di mana kami tidak bisa memungkiri apa yang kami doakan di dalam doa-doa kami, dalam perilaku keseharian kami. Kami berdoa supaya perilaku keseharian kami itu juga menjelaskan, menggambarkan isi dari doa-doa kami setiap hari. Dan ajar kami juga untuk ikut berpartisipasi, Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang Tuhan berikan kepada kami makin terus menguasai pikiran dan hidup kami dan hati kami, sehingga doa-doa yang kami ucapkan pun ada doa-doa yang lahir dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah kami semuanya dengan berkat yang sempurna dari Allah Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami semuanya, dan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk berdoa, karena kami tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.
Terima kasih, Pastor Boas. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Selamat pagi, Pastor